Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Penonton dan pendengar setia channel YouTube Biasoni dimanapun panjenengan berada, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat yang tiada terhingga. Dan tak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton dan pendengar setia channel YouTube Biasoni dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Ardita Mutiara Kusuma untuk menyampaikan dua petik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini, Allah telah menegaskan kewajiban puasa di bulan Ramadan bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Maka, barang siapa yang mengingkari puasa di bulan Ramadan, ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Karena Allah juga berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Telah dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya jelas kita para makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia memiliki tanggungan ataupun kewajiban untuk beribadah, mengabdi, dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita lebih giat lagi untuk belajar dan mencari ilmu agar ibadah kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip nih akan dauhnya almarhum Abuya Kiai Haji Soni Parsono, bahwasanya ketika kita mau menuruti syarat dari dosen agar mendapat nilai yang terbaik, begitu juga kita mau memenuhi aturan dari kantor agar mendapat penghasilan yang terbaik. Tapi ketika syariat memberi syarat dan aturan agar ibadah kita dapat diterima, kita tidak mau memenuhinya. Ibadah itu gampang, tapi jangan digampangkan. Maka dari itu, marilah kita beribadah dengan berlandaskan ilmu. Masa iya mau ibadah tapi nggak tahu ataupun nggak paham akan ilmunya? Karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Penonton dan pendengar setia channel YouTube Biasoni dimanapun panjenengan berada, ibadah itu gampang, tapi jangan digampangkan. Puasa itu gampang, tapi jangan pernah untuk menggampangkannya. Sebab saat kita berpuasa, kita tidak hanya diwajibkan untuk menahan makan dan minum saja, tapi kita juga harus menjauhi dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, meskipun puasanya tetap sah dan tidak wajib untuk diqadha. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapati dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, marilah kita menjauhi dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa saja sih di antaranya? Telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terutama di bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan.
Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.